Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari Junitasari dari J23 Teknik Informatika dengan NIM 23553012012. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan folder menggunakan Git clone juga. Setelah itu membuat 4 halaman yang memiliki detail, kemudian membuat 1 halaman quote. Nah, yang pertama itu saya membuat satu folder. Ini adalah folder project saya. Saya membuat satu folder lagi. Ini namanya project. Baik, ini folder yang saya buat. Kemudian penerapannya pada Gitcon yaitu masuk di Visual Studio Code. Seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke file, lalu open folder. Masuk ke data tadi. 2TIF, BPF. Nah, yang ini project 2TIF masih kosong. Select foldernya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, cara melakukan git clone adalah kita masuk ke GitHub. Jadi kita punya GitHub. Ini adalah GitHub kita. Kita salin kode dari reservasi nih, reservasi app. Jadi kita salin dari kode project yang telah ada di GitHub kita untuk melakukan clone. Selanjutnya, di folder yang tadi kita baru buat ini, kita masuk ke terminal. Nah, kita pilih yang command prompt. Nah, di sini kita masukkan kode git clone. Spasi, Ctrl V yang tadi linknya, baru dot titik. Nah, seperti ini, baru kita enter. Ini lagi menjalankan cloning. Kita tunggu saja sampai selesai. Folder yang tadinya kosong akan berisi. Nah, ini dia folder-folder yang tadinya ada di reservasi. Jadi ketika kita melakukan perubahan pada folder-folder ini, otomatis dia akan menjadi seperti misalnya di artikel. Itu saya melakukan perubahan lagi, artikel aja. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, kalau sudah, barulah kita melakukan commit, dan yang lain-lainnya. Itu dia untuk penerapan cara pembuatan Gitcon pada folder kosong. Ya, kita close saja. Ini dia yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan use effect pada quote. Jadi saya sudah memiliki yang tadi ya reservasi ini. Nah, di sini saya sudah membuat halaman quote di pack yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, saya menggunakan use effect dan juga ini melibatkan Axios dari API. Nah, si API ini adalah suatu, jadi ini data yang kita ambil, di mana data ini akan tertampil pada web kita. Jadi kalau kita cari, datanya, nah ini itu diambil dari data JSON API. Jadi inilah yang akan kita tampilkan pada website kita. Kemudian ini ambil kutipan saat komponennya dimuat. Nah, jadi sini ada kayak header satu dengan saya buat namanya kata-kata untuk kamu. Kemudian ada loadingnya, mengambil kata-kata lainnya. Jadi nanti ada kata-kata, kemudian ada kalimatnya. Setelah itu di bawahnya itu ada button mengambil dan ambil kata-kata baru. Jadi nanti ada button ambil kata-kata baru, jika diklik maka akan keluar lagi loading mengambil. Nah, tampilan dari quote yang udah saya buat ini itu harus juga pada app.csx ini kita masukkan rootnya. Saya menampilkan di navbar sehingga pada bagian navbar juga, tunggu dulu ya, kita masuk ke navbar. Nah, navbar ini saya masuk ke menu 9, itu saya tampilkan quotes-nya. Nih, quotes. Barulah di app.csx yang ini kita masukkan root yang quotes-nya. Diambil dari yang text quotes tadi, kemudian di bagian app ini kita masukkan lagi yang root-nya. Jadi ini bisa diklik. Nah, halamannya itu
ini bisa diambil dari yang terminal npm rundev atau ke Vercel, karena kan sebelumnya kita sudah membuat Vercel. Nah, ini reservasinya, kita klik, ini dia mengarahnya. Nah, kita buang aja ya, ini. Oke. Nah, ini kalau kita masuk ke localhost yang npm rundev, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang quotes. Jadi ketika kita klik, dia akan merubah dan mengambil kata-katanya. Nah, seperti ini. Ya, kalau misal dari Vercel tadi, yang ini, kita klik tadi, tampilannya akan seperti ini, reservasi app.vercel. Sama halnya. Nah, karena tadi sebelumnya sudah melakukan semua commit dan sudah saya push. Jadi tampilan semuanya itu sudah berada di sini. Saya sudah melakukan semua, ini terlalu banyak. Ya, jadi saya menjelaskan apa yang telah saya buat. Ini sudah saya commit semua, sudah saya push, sudah masuk pada GitHub saya. Bagian ini kita lihat. Terus ini masuk ke kode ini. Nah, ya, kode ini. Lihat. Nih, di sini ada banyak sekali yang sudah saya lakukan commit pada hari ini. Nah, kita masuk lagi ke penjelasan selanjutnya. Itu saya membuat 4 halaman yang ada di sini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nah, di antara 9 ini ada 4 halaman yang menampilkan detailnya. Jadi contohnya seperti yang bagian artikel. Nah, di artikel ini tampilannya seperti ini. Nah, saya membuat detailnya lagi jika pengguna itu mengklik yang bagian nama ini, peluncurannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nih, kita kembali ke daftar artikel. Oke, saya akan menjelaskan kodenya. Artikel. Nah, di artikel ini, kode sebelumnya seperti ini, di halaman yang tadi kita lihat. Kemudian saya menambahkan yang detail artikel. Detail artikel ini berisikan filter artikelnya. Kemudian, atribut yang terdapat pada detail artikel ini sama dengan yang ada di halaman artikel. Nah, sini jadinya hanya menampilkan halaman baru ketika si pengguna itu mengklik yang bagian namanya. Jadi ketika diklik namanya itu akan mengarah ke link yang sudah saya buat ini. Nah, di sini kita masukkan lagi ke bagian app.jsx. Nah, di app.jsx ini yang tadi detail artikel kan kita sudah menambahkan detail artikel pada page. Nah, di sini ada detail artikel, ditambahkan nih consnya, nih detail artikel, kemudian importnya ke page detail artikel. Begitu juga pada bagian root. Di bagian root ini kita masuk ke ini artikel. Tadi ada yang root artikelnya, terus ditambah lagi root artikel. Kita mengarahkan ini ke ID, baru elemennya itu namanya detail artikel. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika pengguna mengklik yang bagian peluncuran produk, tampilannya akan menjadi seperti ini, lebih detail lagi. Nah, ini juga bisa diklik artikel yang terkait apa saja dan bisa lakukan kembali ke daftar artikel yang pertama tadi. Halaman kedua saya membuat di bagian tim. Nah, pada halaman tim ini kan tampilannya seperti ini. Ada foto, nama, dan dia bekerja sebagai apa. Saya menambahkan detail timnya di sini. Jadi, lebih jelas lagi. Nah, bisa kembali ke daftar tim. Kode programnya sama dengan yang tadi, yang detail artikel. Nah, di detail tim ini, saya membuat lagi satu halaman di page namanya detail team.csx. Nah, di sini kita mengambil anggota tim lain. Ini sebagai anggota yang terkait. Nah, maksimalnya tadi 6 orang. Kemudian, saya menambahkan linknya itu ke tim. Nah, jika si pengguna nih, ketika si pengguna mengklik yang bagian name, itu maka ini akan menampilkan yang detail tim tadi. Nah, ada tombol kembali juga untuk ke daftar tim. Setelah ini dibuat, kita masuk ke app.jsx. Di app.jsx ini kita nambahin satu cons lagi yang namanya detail tim. Ini detail tim.
mengarah ke page yang detail theme. Kemudian yang bagian root juga seperti itu. Ada di root, theme, titik 2 ID, kemudian detail theme. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa diklik. Bagian ketiga, halaman yang ketiga itu saya menambahkan di bagian lowongan. Nah, di lowongan ini ada dua. Ini, klik. Nah, jadi tampilannya sama seperti ini. Jadi di bagian kita klik dulu di bagian nama, maka akan menampilkan detailnya. Kode programnya pada lowongan adalah kita membuat lagi satu halaman, yaitu detail lowongan. Nah, di detail lowongan ini kita masukkan, ini seperti ini countnya. Terus ada lowongan tidak dukungan, kembali ke daftar lowongan. Jadi kalau misalnya tidak menemukan lowongan akan menampilkan ini. Nah, kita masukkan yang linknya tadi, yang link. Linknya ini akan mengarah tuh lowongan. Jadi ketika si pengguna mengklik bagian nama, itu akan mengarah ke detail lowongannya. Nah, detail lowongan ini memiliki atribut yang sama dengan si lowongan. Kemudian di bagian app.jsx, ini kita masukkan kembali yang cons detail lowongan, seperti ini, page detail lowongan. Kemudian ada di bagian root juga, ini di bawahnya lowongan, ini titik 2 ID, dan masukkan lagi yang detail lowongan. Jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kembali. Nah, yang terakhir, halaman yang sangat pentingnya itu adalah daftar produk. Di daftar produk ini saya membuat lagi, yaitu detail produknya ketika si pengguna mengklik bagian ruang meja meeting ya. Ini. Jadi setiap ada yang diklik, nah ini akan menampilkan detailnya. Kemudian akan memberikan form pemesanannya, nama lengkap, email, kapan mau pesan, dan jumlahnya berapa, dan kirim pemesanannya. Nah, ini akan menampilkan kembali ke daftar produk. Begitu juga jika mengklik yang lainnya. Nah, pada kode programnya, itu sama, di bagian text kita menambahkan satu halaman, yaitu namanya adalah detail produk. Di detail produk ini memiliki atribut yang sama dengan si halaman yang produk. Nah, di sini paling atas itu, jadi kita akan memasukkan form. Si pengguna bisa bebas memasukkan inputan apa saja, namun harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si bagian sini. Nah, ini ada bagian email, date, dan people-nya berapa. Itu sudah ditentukan. Harus sesuai. Kemudian ini ada gambarnya. Selanjutnya itu ada detail produknya yang menampilkan harga, kemudian kapasitas, lokasinya, dan di bagian form pemesanan ini, nah jika berhasil berkirim maka akan tertulis berhasil berkirim. Nah, ini ada yang saya bilang di atas tadi, dia harus sesuai dengan yang di dalam ini. Jadi namanya itu harus berupa teks, emailnya harus juga berupa email menggunakan .email, kemudian date-nya. Nah, yang people-nya itu harus berupa number, jadi tidak boleh teks ya, begitu. Kemudian yang terakhir ada tombol kembali ke daftar produk. Nah, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita misalnya klik yang ruang kursi, dia akan menampilkan detailnya. Kemudian form pemesanannya kita misalnya buat nama Sariu, terus ini emailnya, baru kita bikin tanggalnya yang hari ini saja. Nah, jumlah orangnya itu harus number, ini sudah ada gambar seperti ini, baru kirim pemesanan dan akan memunculkan notifikasi pemesanan berhasil dikirim. Atau kalau misalnya dia membuat seperti ini, gitu ya, baru ini ada angkanya, terus ini cuman nama Sasa gitu ya. Nah, ini nah, sertakan, maka akan memunculkan kalimat yang harus diisi dengan benar oleh si pengguna, seperti itu. Kembali ke beranda, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, tadi jadi saya sudah membuat ya yang 4 halaman yang memiliki detail. Jadi yang pertama itu tadi ada artikel, kemudian ada theme, ada lowongan, dan terakhir ada daftar produk. Kemudian saya juga sudah menjalankan yang bagian quotes ini, menampilkan kata-kata yang bisa berubah-ubah. Jadi ketika si pengguna mengubah atau mengklik bagian ambil kata-kata baru, dia akan mencari kata-kata yang baru. Ya, seperti itu terus. Ini karena menggunakan API.
Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.